Shalom saudaraku dikasih Tuhan, jumpa lagi melalui tayangan berkat Tuhan hari ini, dan pada kesempatan hari ini kita mau sharing tentang rasa berharga. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, kita perlu ketahui bahwa setiap kita berharga di hadapan Tuhan. Memang tidak dapat dipungkiri lingkungan di mana tempat kita tinggal, berada dan dibesarkan, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan kita bergaul, atau lingkungan kerja kita, lingkungan di mana kita sekolah, atau mungkin kita studi, atau bahkan melalui media sosial dapat memberikan pengaruh dalam hidup kita, sehingga akan membentuk perspektif, pengertian, cara pandang tentang rasa berharga. Nah, persoalannya bila kita mendapatkan itu semuanya dari lingkungan tempat tinggal, tempat kita bekerja, atau lingkungan sekolah kita, maupun melalui media sosial, tentang hal-hal yang keliru, itu juga akan membentuk pengertian kita tentang rasa berharga yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Namun yang perlu kita ketahui adalah kalau kita ingin mencari tahu tentang rasa berharga yang sesungguhnya, maka kita mendapatkan pengertiannya, kebenarannya melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan memberitahukan kepada kita tentang kebenaran hal ini. Dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat 19, firman Tuhan mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak ataupun emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dari situlah, dari kebenaran firman Tuhan inilah memberitahukan kepada kita kebenaran tentang rasa berharga. Karena yang ada di dunia ini adalah supaya kita bisa merasa berharga, atau supaya kita bisa dihargai orang lain. Maka kemudian orang berusaha dengan cara jaim, jaga image di depan orang, supaya terlihat bahwa orang tersebut berkarisma, orang tersebut adalah atasan dan lain sebagainya, supaya kemudian disegani oleh orang. Nah, kita nggak perlu memiliki kehidupan yang pura-pura seperti ini atau kepalsuan. Atau mungkin dengan cara juga orang mengejar begitu banyak kekayaan atau harta benda. Dia mengejar karena mereka berpikir bahwa dengan memiliki harta benda yang banyak, kekayaan yang begitu banyak, orang akan menghargai. Kalau dia mengenakan barang yang bermerek, yang mewah, dia merasa bahwa dirinya berharga. Tetapi bila tidak, maka dia merasa dirinya tidak berharga. Nah, ini pun adalah sebuah kekeliruan. Atau juga yang berikutnya, biasanya orang juga memiliki pengertian bahwa kalau orang tersebut memiliki jabatan atau kedudukan yang tinggi, dia merasa bahwa dirinya berharga dan harus dihargai oleh orang lain. Atau dengan cara orang mengejar banyak titel. Punya titel nggak salah, kita belajar maka bonusnya kita dapat titel. Tapi kalau kita hanya mengejar titel supaya kita dihormati orang, dihargai orang, dan kita merasa berharga dengan di belakang nama kita ada banyak gelar yang luar biasa, maka itu sebuah kesia-siaan. Yang berikutnya ada juga dengan cara berusaha untuk memiliki pencapaian-pencapaian, keberhasilan dalam pendidikan, keberhasilan dalam usaha pekerjaan, dalam segala sesuatunya, sehingga ketika dia bisa berhasil, dia merasa wah, dia berharga. Dia merasa bahwa orang menghargai dia nanti kalau dia berhasil. Tapi seandainya dia mengalami kegagalan, dia mengalami keterpurukan yang luar biasa, ini pun sebuah kekeliruan. Ada juga melalui media sosial. Orang merasa bahwa ketika dia memposting sesuatu dan orang banyak menyukai, dia merasa bahwa dirinya, wah, saya sangat berharga, saya dihargai orang dan rasanya keren gitu. Tapi seandainya kita memposting sesuatu dan gak ada orang yang suka, gak ada orang yang komen yang baik dan lain sebagainya, maka kita merasa bahwa kita berkecil hati dan kita merasa gak berharga. Oh, lebih baik aku saja, nanti ganti yang lain dan lain sebagainya. Maka yang terjadi ini juga adalah satu pengertian yang keliru. Tapi kita harus belajar. Yang kedua, bahwa rasa berharga yang benar itu berasal dari pengorbanan ataupun karya Kristus di atas kayu salib buat setiap kita. Ketika kita manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, disitulah manusia kehilangan nilai atau rasa berharga dalam hidupnya melalui karya
dan penembusan Tuhan di atas kayu salib. Dia telah menebus kita, membayarnya bukan dengan barang yang fana, emas ataupun perak, tetapi dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus. Dia telah membayarnya buat kita, sehingga kita ditebus. Disitulah kita memiliki kehidupan yang berharga, bukan karena pencapaian kita, keberhasilan kita, tapi karena karya kasih Kristus di tengah kehidupan kita. Jadi mulai hari ini jangan berkecil hati. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka setiap kita berharga di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Ingatlah bahwa engkau berharga di hadapan Tuhan.